Tapi buat aku yang pada saat itu benar-benar kayak aku nggak bisa loh ngomong di depan umum. Menurut kamu mungkin nggak sih ada orang yang super duper pemalu banget, bener-bener nggak bisa ngomong di depan umum nih, nggak terbiasa sama sekali kalau ngomong di depan umum, gemeteran, takut, sakit perut segala macem gitu ya. Terus tiba-tiba jadi bisa ngomong di depan umum, di seminar offline, di webinar, ngomong di depan kamera yang di belakang kameranya banyak orang, nge-host di acara TV live dan lain-lain yang melibatkan skill public speaking. Itu kira-kira mungkin nggak sih? Ya, buat kamu yang mikir itu adalah sesuatu yang mungkin, bener banget karena aku adalah contoh nyatanya dan aku akan sharing perjalanan aku dari awalnya bener-bener gak bisa ngomong sama sekali, pemalu banget, sampai akhirnya bisa terbiasa melakukan itu. Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Fania Utami. Di video ini adalah segmen baru yaitu Curhat Fania, di mana aku mau sharing nih terkait dengan perjalanan aku, pengalaman aku dari awal banget yang bener-bener gak bisa ngomong nih teman-teman. Yang bener-bener kalau ngelihat orang banyak tuh terus berdiri di depan orang banyak tuh langsung keringet dingin, langsung gemeteran, tremor gitu ya. Bahkan kamu tahu gak sih kalau tremornya itu bukan cuma di tangan, bahkan saking tremornya tuh bisa loh kayak ada satu momen deg-degan banget, sebadan badan tuh bisa gemeteran saking deg-degannya banget. Dan itu udah kayak berlebihan banget kan, tapi aku pernah mengalami itu teman-teman. Dan kayak merasa oke, kayaknya ngomong di depan umum bukan buat aku, kayaknya aku gak bisa deh ngomong di depan umum. Aku tuh udah mengulang-ulang itu di dalam kepalaku bertahun-tahun gitu ya, dari kecil nih, dari SD, SMP gitu ya, SMA juga, kuliah pertengahan juga seperti itu, sampai ada satu titik nih yang membuat aku akhirnya memutuskan oke, aku nggak bisa kayak gini terus. Nah, jadi titik itu adalah ketika aku sedang kuliah. Aku kan kuliahnya itu adalah kuliah kedokteran, di mana pas kuliah itu aku melihat nih, oh nanti kalau udah lulus jadi dokter, nanti tuh ada ini ya, ada penyuluhan gitu ya. Terus juga dokter bisa diundang nih untuk menyampaikan ekspertisnya, pengetahuannya, pengalamannya terkait dengan di dunia kedokteran seperti apa gitu ya, terkait dengan penyakit gitu ya. Terus aku berpikir, oke, kalau misalnya aku nggak bisa ngomong di depan umum, nanti gimana dong kalau misalnya aku mau menyampaikan sesuatu, aku tahu ilmunya, aku punya pengalamannya, tapi aku nggak bisa ngomong, nyampein sama sekali ke orang-orang, itu jadinya gimana dong gitu. Itulah yang membuatku ketika kuliah tuh langsung kayak, oke, aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Aku nggak bisa yang kalau di depan umum tuh takut, nggak mau ngomong, terus kayak bener-bener gemeteran nih bibirnya juga, nggak tahu nih mau ngomong apa, langsung ngeblank gitu kan. Di situ, di titik itu juga yang aku lakukan pertama kali itu adalah cari buku dan browsing teman-teman. Aku cari berbagai buku tentang public speaking, aku browsing sana sini terkait dengan public speaking karena aku pengen banget bisa punya skill public speaking. Walaupun pada saat itu tuh aku bener-bener masih nol banget, masih nggak bisa nih kalau ngomong di depan umum tuh kayak bener-bener ngeblank gitu. Mendingan jangan aku deh yang ngomong. Itu waktu itu mindsetnya masih kayak gitu. Lalu ketika aku baca banyak nih dari berbagai buku, berbagai sumber, ternyata pada saat itu aku bisa menyimpulkan satu, ada benang merahnya di masing-masing sumber yang aku baca. Katanya, kalau yang namanya public speaking itu nggak cukup cuma dibaca doang, nggak cukup cuma teorinya doang. Sama aja kayak kamu mau belajar nyetir mobil, tapi kamu cuma baca teorinya doang, kamu nggak nyoba langsung, gimana bisa nyetir mobil? Sama aja kalau kamu mau belajar renang, tapi kamu nggak coba renang di kolam renang, kamu cuma baca doang teorinya, oh ada gaya A, B, C, D, F, G, tapi nggak coba nyemplung, gimana mau bisa berenang? Begitupun public speaking. Terus aku langsung deg-degan dong, aduh cara nyobanya gimana, mau ngomong depan umum aja takut gitu kan, malu gitu, gimana cara cobanya? Akhirnya ada satu buku yang mention satu komunitas gitu teman-teman. Jadi komunitasnya adalah komunitas public speaking, itu internasional, ada di berbagai negara, salah satunya ada di Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar, itu ada namanya Toastmasters International, di mana itu adalah organisasi non-profit teman-teman. Jadi memang dia itu mengencourage orang-orang supaya ayo kamu bisa kok punya skill public speaking walaupun kamu nggak bisa ngomong awalnya, tapi kamu kalau terbiasa nanti dilatih terus nih, diasah terus, lama-lama bisa gitu. So aku penasaran nih,
apaan nih, beneran bisa nggak nih? Aku coba pada saat itu browsing apaan nih Toastmasters Internasional gitu kan. Banyak nih di Indonesia tuh ada banyak cabangnya, di Jakarta itu juga banyak cabangnya. Aku coba kan. Pada saat itu belum pandemi ya teman-teman, jadi aku masih leluasa gitu datang. Jadi dia terbagi beberapa klub, dimana aku coba datengin ke satu klubnya. Terus aku coba nih, di klub itu juga kita bisa pilih, ada banyak bahasanya tergantung dengan klubnya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Mandarin gitu ya, ada banyak banget pokoknya, bahkan ada bahasa Jepang kalau aku nggak salah. So aku datang, terus aku pas lihat kayak wow, orang-orang di situ bener-bener kayak di encourage untuk bisa, ayo kamu coba aja langsung gitu. Jadi emang pertemuannya itu nggak lama, kayak cuma 2 jam kalau nggak salah tiap minggu, jadi 1 kali seminggu. Terus dalam pertemuannya itu ada speech yang dipersiapkan gitu ya, jadi orangnya itu mempersiapkan dulu nih mau ngomong apa, skripnya apa, terus dia kayak ngafalin gitu ya, pokoknya gimana caranya nanti pas dia ngomong harus menarik gitu, jangan sampai bosenin gitu kan. Itu gimana caranya itu diasah terus. Tapi ada juga momen dimana yang speechnya tuh diadakan, jadi kayak ala-ala pertanyaan Putri Indonesia gitu teman-teman. Jadi kayak dikasih satu statement atau satu pertanyaan, terus kita disuruh jawab dalam rentang waktu 3 menitan kalau nggak salah. Jadi di situ juga ada lampu-lampu gitu untuk menandakan ini udah berapa menit nih gitu. Di situ benar-benar dilatih banget ya teman-teman. Kalau yang namanya orang udah terbiasa ngomong di depan umum, mungkin ngelihat itu kayak gampang banget ya. Tapi buat aku yang pada saat itu benar-benar kayak aku nggak bisa loh ngomong di depan umum gitu. Itu tuh langsung deg-degan. Tapi kayak situasinya, suasananya, orang-orangnya itu bener-bener positif banget. Jadi aku di situ tuh nggak takut, walaupun masih malu ya, tapi kayak nggak takut gitu. Kalau salah ya udah aja lah, orang di sini sama-sama belajar gitu kan. Akhirnya dari situ aku memutuskan, oke, kayaknya aku bisa nih rutin di sini. Walaupun pada saat itu juga aku lagi koas ya, dimana koas itu ada stase yang lagi santai, nggak begitu sibuk, tapi ada stase yang sibuk banget. Nah aku masih bisa datang latihan ketika stasenya lagi santai nih. Jadi masih ada waktu gitu di weekend untuk latihan. Dan di situ juga orang-orangnya suportif banget teman-teman. Jadi bener-bener mendukung aku untuk bisa public speaking gitu. Jadi dikasih lihat nih, mereka tuh ngasih feedback bukan cuma sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang dibuat-buat pastinya dibagus-bagusin gitu, bukan, tapi mereka bener-bener ngasih feedback yang real. Bagusnya kamu apa, positifnya kamu apa, terus negatifnya kamu apa, dan gimana nih cara improve-nya supaya berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah di situ aku jadi mulai kayak, oh ternyata gini ya. Lama-lama pelan-pelan aku tuh udah tahu, akhirnya kayak, oh kalau bicara tuh baiknya kayak gini. Oh ternyata kalau untuk menarik perhatian orang itu seperti ini. Oh audiens yang beda-beda itu cara ngakalinnya supaya mereka mau dengerin tuh seperti ini, supaya nggak ngantuk itu seperti ini gitu. Pelan-pelan tuh aku jadi belajar tentang itu. Dan di situ ternyata bener aku merasakan banget yang namanya public speaking itu nggak bisa cuma dibaca teman-teman. Jadi kalau kamu yang pemalu, yang masih deg-degan kayak oke, aku mau bisa public speaking tapi aku nggak mau nyoba public speaking, aku mau baca aja teorinya berharap nanti bisa, jangan teman-teman, langsung aja praktek, langsung aja nyebur teman-teman supaya bisa langsung belajar. Sama aja kayak tadi nyetir mobil, belajar renang, kan itu langsung nyebur ya. Begitupun public speaking. Dan kalau kamu mungkin awalnya merasa nggak nyaman untuk langsung ngomong di depan banyak orang, mungkin kamu bisa mulai dulu dari orang-orang sekitar kamu yang kamu nyaman nih. Mungkin dari keluarga kamu, mungkin dari bestie kamu, mungkin dari ayang kamu gitu ya. Kamu bisa coba nih. Tapi biasanya kalau ke ayang lebih deg-degan gak sih? Pokoknya kamu bisa pilih siapa yang kira-kira bisa bikin kamu nggak begitu deg-degan, bisa bikin kamu nyaman, terus akhirnya kamu latih itu pelan-pelan. Nanti kamu akan bisa perluas zona kamu. Kamu awalnya mungkin masih di circle kamu doang nih ngomongnya, lama-lama kamu coba ke tempat yang lain. Misalnya kamu lagi kuliah, kamu juga bisa tuh ambil kesempatan untuk yang kira-kira bisa nih ngasah public speaking kamu. Kalau kamu udah mulai nyaman, coba deh pelan-pelan di situ. Dari situ akhirnya terbuka lah nih teman-teman kesempatan-kesempatan lain. Akhirnya aku jadi alhamdulillah udah mulai terbiasa nih public speaking. Walaupun setiap awal mau ngomong di depan umum itu pasti ada rasa deg-degan, grogi itu pasti ada. Itu wajar banget kalau kita ngalamin itu. Tapi kita udah bisa handle itu. Alhamdulillah sekarang udah lebih terbiasa nih
ngomong di depan umum, udah bisa ngomong ketika seminar offline itu nggak ngeblank, udah juga terbiasa ngomong di depan kamera gitu ya, ketika take YouTube walaupun di belakangnya itu ada orang-orang banyak, itu juga udah lebih bisa lah, udah lebih nyaman, nggak ngeblank. Terus juga jadi host yang live yang disiarkan di berbagai media, itu juga udah bisa nyaman juga di situ. Jadi narasumber di TV juga udah bisa lebih nyaman di situ, nggak ngeblank gitu ya. Webinar juga nggak ngeblank. Jadi memang kita harus asah terus nih teman-teman. Nah mungkin tiap orang itu durasi untuk latihannya bisa berbeda. Mungkin di kamu bisa lebih lambat atau bisa lebih cepat bahkan. Tapi kalau memang mau bisa nih, kalau memang kamu pemalu juga kayak aku, gampang ngeblank ketika mau ngomong di depan umum itu takut, deg-degan, gemeteran, itu yuk coba tantang dari kamu sendiri. Supaya nanti jadi bisa. Karena ini adalah suatu skill yang bisa dilatih teman-teman. Recap dari video ini adalah public speaking itu adalah skill yang bisa dilatih, sehingga kalaupun kamu pemalu itu kamu bisa kok melatih itu dan akhirnya nanti jadi punya skill public speaking. Tapi kamu nggak bisa cuma baca teorinya doang, tapi langsung harus terjun di situ, harus coba langsung nih teman-teman. Balik lagi sama aja kayak nyetir mobil, sama aja kayak belajar renang gitu ya. Dan kalau kamu udah mulai terbiasa public speaking tapi sesaat sebelum public speaking kamu masih ngerasa deg-degan, itu adalah sesuatu yang wajar teman-teman. Nanti itu akan berbeda ketika sedang public speaking nih, walaupun sesaat sebelumnya deg-degan, tapi ketika lagi ngomong nih di depan umum, itu udah mulai lebih bisa terhandle, jadi nggak ngeblank, jadi nggak gemeteran gitu teman-teman. Semoga video ini berguna, semoga kamu yang pemalu juga bisa deh tuh cepet-cepet punya skill public speaking dan terbiasa ngomong di depan umum nih teman-teman, nggak ngeblank lagi, nggak gemeteran lagi. Sekian Curhat Fania kali ini, terima kasih sudah menonton, bye!